Tadi kita ngeliat gambar Pak Jokowi. Iya. Udah dilantik jadi presiden. Kemarin nonton nggak waktu pelantikannya? Ya nonton lah, itu kan momen yang paling berharga. Wah. Paling fenomenal lah. Fenomenal. Gitu. Presidennya? Bukan. Presiden ke-6-nya Pak SBY? Bukan. Bukan Pak SBY juga? Bukan. Jadi siapa? Pas pampresnya. Loh. Kenapa? Allahu Akbar, ya. Untung, emang kalau tapping gitu ya Mas ya? Kalau tapping kayak gini, Disalah-salahin lebih mulu. enak live ya. Yaudah, kita salah-salahin ya. Berapa kali kesempatan? 3. Untung gue udah izin siaran, gak apa-apa. 3 kali blokir. Enggak, pertama, Joko. Mas Temon, Ya. tadi kita lihat gambar Pak Jokowi sama Pak JK waktu pelantikan Betul. hari Senin kemarin. Ngeliat nggak, nonton nggak? Ya nonton lah. Wah, Itu kan kejadian yang bersejarah banget untuk bangsa kita. wah. Luar biasa. Oke, luar biasa Pak Jokowinya presiden. Oh bukan. Atau Pak SBY-nya? Bukan. Siapa yang luar biasa lagi? Itu udah luar biasa loh. Pas pampresnya. Itu yang luar biasa. Kenapa? Ini aneh sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang unik yang mungkin selama ini tidak pernah dilakukan oleh pas pampres. Biasanya kalau jalanan lancar, kali ini bermacet-macetan. Biasanya di dalam mobil, kali ini di luar mobil. Seperti begitu. Wah. Jadi kan yang sangat menjadi trending topik itu pas Wih. pampresnya. Trending topik. Nah, malam ini kita akan bahas tentang gestur Presiden Republik Indonesia ke-7 ya, Pak Betul. Joko Widodo. Sebelum kita ngobrol lagi, ada persembahan musik dulu. Oh ya, ini terinspirasi karena kejadian dari pas pampres kemarin. Jadi lagunya ya tentang kejadian hari Senin lah, lebih Oke, tepatnya gitu. biar penasaran, lagunya ditahan dulu. Ya. Nah, kita mau memperlihatkan cuplikan kepada pemirsa TV One yang mungkin kemarin belum ngelihat full pelantikan Oh ya, Pak Jokowi dan pasti Pak pada JK. nunggu. Yang udah nontonnya pengen nonton lagi. Ini kita kumpulin yang unik-uniknya, kita Ya. lihat bersama. Ayo. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. 20 Oktober 2014, Indonesia resmi punya presiden baru. Joko Widodo kini jadi orang nomor 1 mengemban mandat sebagai Presiden Indonesia yang ke-7. Bukan Jokowi, bila gerak dan langkahnya tak mengundang tawa. Berbagai peristiwa jenaka terjadi di hari pertama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sesaat sebelum pelantikan, Jokowi memperkenalkan 3 orang anaknya. Entah grogi atau lupa, Jokowi tak yakin berapa usia pasti sang putra pertama. Ini yang paling gede, Gibran Raka Buming Raka, umur 27 tahun. Hah? 26 atau 27? Hah? 25? Usai mengucap sumpah, Jokowi siap diarak keliling kota menuju Istana Negara. Saking semangatnya naik kereta kencana, Jokowi sempat goyah. Beruntung ada pas pampres yang siap siaga. Dengan penuh peluh, Jokowi dan JK tiba di istana. Jokowi lupa mengenakan peci, sementara JK lupa memakai dasi. Tiba saat inspeksi pasukan, Jokowi tak sanggup menahan tawa. Penyebabnya, ia lupa memberi hormat pada pasukan. Jika saja SBY tak mengingatkan, Jokowi lurus saja melenggang berjalan di depan. Malam hari, seolah tak kehabisan energi, Jokowi berlari ke kanan dan ke kiri, menyapa rakyat yang menyemut di lapangan Monas. 3 orang pas pampres pun tak kalah lincahnya ikut berlari di sisi Jokowi.
Pada hari Senin Jokowi jadi presiden, naik delman istimewa menuju istana, dikelilingi pengawal yang siap berjaga, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tukik tak ketik tak suara sepatu pas pampres. Pada saat Jokowi sedang periksa barisan, ia pun lupa beri hormat pada pasukan. Untung saja ada SBY yang mengingatkan, kalau enggak Jokowi pasti jalan duluan. Jokowi menahan tawa. Jokowi datang ke Monas pada malam hari, menyapa rakyat yang sudah nunggu dari tadi. Ia pun berlari-lari ke kanan dan ke kiri. Pas pampres yang jaga Jokowi ikut berlari. Yang lihat pun jadi geli. Tuketik tak ketik tak suara sepatu pas pampres. Baik, malam ini kita tidak berbicara mengenai pas pampresnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Pak Jokowi, tapi kita akan menganalisa lebih lanjut bagaimana sebenarnya sosok pribadi dari seorang Jokowi. Bersama saya saat ini sudah hadir pakar komunikasi politik, ada Prof. Karim di sini. Selamat malam, Prof. Malam. Kemudian ada dua sahabat Pak Jokowi ketika masih sekolah dulu, ada Pak Edi, teman Pak Jokowi di SMP Negeri 1 Solo ya. Selamat malam, terima kasih dari Solo sudah jauh-jauh kemari. Kemudian Pak Mahmud, teman Pak Jokowi waktu di SMA Negeri 6 di Solo. Selamat malam, terima kasih waktu Anda ke sini. Saya ke Anda dulu, Prof. Tadi ada beberapa tampilan suasana cuplikan ketika pelantikan, kemudian pasca pelantikan. Komentar dulu dari sisi komunikasi politik gayanya Pak Jokowi ini. Ya, gayanya memang unik ya. Oke. Tetapi menurut saya beberapa kejadian itu terlepas dari keunikan Jokowi itu adalah kesalahan. Mengapa saya bilang kesalahan? Kita melihat dimanapun momen pelantikan adalah momen yang glorious, sangat istimewa, berharga dan agung, bukan karena siapa yang dilantiknya, tetapi karena momen itu diagungkan secara konstitusional. Nah, pertanyaannya mengapa itu terjadi kan? Saya yakin itu bukan karena tidak latihan, tapi mungkin Jokowi agak demam panggung karena style dia kan sangat rileks, informal, lalu tiba-tiba masuk dalam suasana yang penuh protokoler, suasana yang penuh latihan kata segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, justru yang penting menurut saya ya dalam kajian komunikasi politik, pesan yang dia sampaikan. Dia mengulang kata kerja berulang-ulang, kerja. Tapi dalam budaya politik Indonesia ada satu kata yang luput. Apa itu? Doa. Sebab dalam budaya kita kerja dan doa itu digabung. Satu itu. Yang kedua, di negara yang sekuler, negara yang bebas, yang agamanya tidak diresmikan menjadi anggota negara sekalipun, misalnya di Amerika, setiap presiden sejak George Washington, setelah dia berdoa lalu mengatakan sesuatu yang tidak tertulis di dalam sumpahnya, dia katakan, so help me God. Dia mohon pertolongan kepada Allah dan itu menjadi konvensi yang terus diulang sampai sekarang. Meskipun sekali lagi tak tertulis di dalam doa, di dalam sumpah yang diharuskan di dalam konstitusi itu. Mohon maaf, doa itu tidak harus selalu diucapkan, ditampilkan, bisa di dalam hati? Persis. Tapi mengapa harus diucapkan? Karena sang presiden adalah the inspiring man, the inspiring nations. Dia adalah sumber inspirasi, sumber personifikasi, layar lebar tempat di mana orang memproyeksikan harapan, aspirasi. Sebab sering saya ulang bahwa sekarang ini, apalagi sejak Jokowi ya ini, presiden bukan semata-mata lembaga politis atau konstitusional, tapi tempat orang mencurahkan harapan, aspirasi dan keinginan-keinginannya. Jadi sehingga presiden bukan lagi resmi, sosok resmi konstitusional, tapi dia adalah sosok yang dicitrakan dekat dengan rakyat gitu loh. Termasuk juga kita akan berbincang nanti, Prof, dengan dua teman Pak Jokowi semasa kecil tapi dari. Menarik gitu. Apakah Jokowi tahu kedua temannya hadir di sini? Nah, nanti kita akan berbincang, pemirsa. Tetap bersama kami akan kembali di Caster.
kita mau jadi orang hebat itu tidak perlu mentereng, tidak perlu mewah. Yang penting hati. Mendingan jam tangan punya bapak ditebus. Itu kan warisan dari Simbah. Sementara tinggal di rumah Pak Demiono juga enggak apa-apa, Pak. Kamu itu loh, tahu dari mana bapak punya jam tangan yang digadi? Ibu yang cerita, Pak. Katanya sudah lama toh, Pak. Lama sekali, bahkan bapak hampir lupa. Baju itu bagus atau tidak tergantung siapa yang pakai. Ya, aku nggak boleh buang-buang waktu. Oh, iya kok. Belajar kok. Ayo kok. Bang. Ayo, tepuk tangan untuk kok. Nih, jempol jangan dibawa, nanti kena pasanya. Ayo, di atas ya. Yuk, sekarang maju. Dorong. Nah, dorong. Jangan ditekan, dorong. Dorong aja, ya, dorong. Nah, yuk. Dorong, ya. Dorong saja terus, ya. Ayo. Ayo, rasakan dah, ayo. Itu tadi cuplikan film yang menggambarkan bagaimana sosok Pak Jokowi tumbuh dan berkembang di Solo. Saya ingin tanya kepada teman-teman ya, mungkin yang lebih mengerti bagaimana sisi masa kecil kehidupan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7. Saya ke Anda dulu, biar kita mundur dulu baru nanti ke SMA ya. Waktu SMP, tadi ada tampilan sosok Pak Jokowi ketika kecil, seperti apa ya, rakyat kebanyakan, ikut membantu, menjadi tukang kayu. Kesehariannya seperti apa dulu Pak Jokowi? Kesehariannya dia sederhana. Sederhana. Dia sering membantu ayahnya. Yang saya ingat waktu itu dia istilahnya membersihkan ngepel itu pakai serpian kayu. Kan serpian kayu bisa untuk membersihkan lantai. Lah itu ya, pas serbuknya. Saya pas ke sana itu dia pas ngepel itu. Jadi saya mau masuk, sebentar, saya mau ngepel dulu. Gitu. Dulu Pak Edi waktu tahun 1974 sampai 76. Ya. Satu kelas dengan Pak Jokowi di SMP Negeri 1 Solo. Ya. Kita ingin tahu dulu, pintar nggak sih Pak Jokowi waktu SMP-nya? Enggak, ya bukan, ya nggak begitu pintar tapi nggak begitu pandai. Begitu gimana ya? Setengah. Average, rata-rata. Rata-rata. Iya. Baik. Katanya, ini saya ingin konfirmasi langsung. Pak Jokowi bagus di mata pelajaran, dulu ada aljabar, hitung-hitungan. Tapi agak rendah, ataupun rendah di mata pelajaran olahraga. Betul nggak Pak Edi? Ya, mungkin nggak begitu kalau olahraga ya. Nggak begitu suka kalau cabangnya beda yang di sekolah, yang di sekolah. Jadi kalau dulu ngobrol misalkan di dalam kelas, berbicara mengenai pelajaran ataupun kehidupan sehari-hari, masa depan, biasanya Pak Jokowi seneng ngobrolnya apa? Dia senengnya ngobrolnya musik ya. Musik? Dia sih ngobrol musik. Musik? Tahun 74, 76 itu kan waktu itu dia masih seneng Koes Plus. Koes Plus ya? Ya, Koes Plus itu waktu tahun 74 sampai 76-an itu atmosfer Indonesia itu musiknya Koes Plus. Jadi di radio-radio itu Koes Plus yang muncul. Dia seneng itu. Tapi terus berkembang dia juga seneng Led Zeppelin, Deep Purple, terus Black Sabbath itu hard rocknya zaman dulu. Sekarang kan mungkin Metallica ya, tapi sebelum Metallica itu ada Led Zeppelin, ada Deep Purple, ada Black Sabbath. Sudah lama ya suka rocknya ya. Suka rock sudah lama. Betul tidak rutin begitu hampir tiap pagi musik-musik metal seperti itu mengisi paginya Pak Jokowi? Kalau saya ke sana itu dia dulu kalau nyetel dulu bukan CD ya, dulu pakai tape recorder, kaset. Ya, dia nyetelnya enggak pakai kaset, enggak pakai tape deck, Mbak. Dia makanya tape yang di mobil. Tape-nya pakai tape mobil. Suaranya lebih kencang. Mungkin waktu itu mungkin belum dia sederhana kan, belum bisa beli tape deck. Waktu itu memang mahal. Jadi dia pakai tape mobil dibawa ke rumah, speakernya juga dari tape mobil itu. Jadi
mobilnya itu ditaruh di kamarnya dia. Oke. Sambil saya mempunyai ini foto, mungkin bisa diperlihatkan di kamera. Bisa kelihatan tidak ya? Ini foto Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya yang SMP yang pakai baju kaos putih. Bisa dilihat. Nah di ujung jari saya. Fotonya kecil sekali memang, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran bagaimana sosok Pak Jokowi ketika di Solo bersama teman-teman SMP bermain permainan-permainan tradisional sederhana. Ini pakai persami itu. Oh, ini persami. Apa ini Pak? Persami Perkemahan ini Sabtu dulu. Minggu. Perkemahan Sabtu Minggu. Pramuka. Iya. Aktif Pak di Pramuka Pak Jokowi? Aktif juga. Aktif Kan juga. ekstrakurikulernya dulu kalau SMP Pramuka tiap hari Sabtu sore gitu. Dia aktif di situ. Oke. Ya. Apa yang Anda ingat dan tidak terlupakan dari sosok Pak Jokowi hingga sekarang? Ya, dia apa ya namanya usil. Dia usilnya itu ada. Bukan. Usil. Ya usil. Usilnya, contohnya dulu? Usilnya gini. Waktu kita pergi waktu itu berempat. Kita ada namanya Kus, Dwi, saya sama Pak Jokowi pergi ke Jogja. Waktu itu naik kereta namanya Kuda Putih. Kalau sekarang Pramex, Prambanan Express ya kalau di Solo itu. Nah, terus Solo Jogja. Terus itu turunnya di stasiun Tugu. Kita terus becak dulu sampai di mana itu kantor pos Jogja. Nah itu sudah itu kita turun. Ini dekat kok. Gitu ke baratnya tuh dekat gitu loh. Kedekatnya ternyata 2 kilo kita. Jalan sampai 2 kilo kita. Dia bilang dekat-dekat. Dan dia misalnya nggak merasa bersalah, malah dia tertawa-tertawa gitu. Apakah waktu itu teman-teman ada yang protes ke Pak Jokowi? Sempat ribut, marah mungkin? Enggak. Dia malah tertawa-tawa. Jadi kita juga nggak jadi marah gitu loh. Terus sampai di sana itu kita kan tidur di sana. Ternyata di sana itu nggak ada kolahnya. Jadi kita semalam nggak mandi itu. Dari sore sama malam nggak mandi. Terus akhirnya paginya kita pindah ke tempat saudara saya yang di Jogja. Oke, baik. Apakah itu juga berlanjut ketika SMA? Usilnya Pak Jokowi di SMA Negeri 6 Solo? Enggak juga ya, artinya mungkin ada proses ada suatu proses atau ada suatu pengalaman yang mungkin waktu usilnya SMP itu harus berhenti di SMA mungkin seperti itu. Dengan beranjaknya usia iya, ya? dengan beranjak usia karena waktu yang saya kenal, jadi dengan beliau awal-awalnya ini, jadi dulu waktu kita masih remaja, seumur SMP, SMA itu teman-teman yang kita punya itu waktu itu, kita tuh punya prinsip pertemanan, itu konco kancane koncomu, yo koncoku. Nah itu artinya mungkin nggak banyak orang tahu sih artinya bagaimana itu. Teman-teman dari teman saya adalah teman saya juga. Jadi untuk menggambarkan suatu bentuk keakraban walaupun dia bukan teman asli saya, tapi karena itu teman saya. Jadi akhirnya berteman. Saya dengan Pak Kuncoro seperti itu. Jadi saya sama Pak Mahmud itu SMP sudah kenal juga. Kenal. Jadi tapi dia belum kenal sama Pak Jokowi, tapi saya sudah kenal. Jadi dulu saya punya teman namanya Mas Dwi. Nah, saya dengan Mas Dwi itu rumahnya paling 100 meter. Itu temannya SMP Pak Kuncoro dan sering kesana Pak juga. Dwi. Ya. Karena saya sering masuk itu akhirnya ketemu. Ya dan udah enggak dong. Lingkarannya okay. Makanya begitu saya masuk SMA, loh kok ketemu Pak Jokowi. Pak Joko, ya udah akhirnya ya udah jejer aja dulu. Saya juga punya teman satu lagi. Harus saya potong dulu, saya punya teman satu lagi. Mbak Popi silakan. Pengamat perilaku yang akan menganalisa lebih lanjut. Terima kasih waktunya, silakan. Ada temannya Pak Jokowi, ada Mbak Popi, ada Prof Karim. Lengkap tamu saya. Bagaimana analisanya sosok Presiden Republik Indonesia ke-7? Kita akan berbincang lagi di Gestur. Tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan gestur. Saya ke Pak Mahmud lagi. Dulu waktu SMA, waktu SMP mungkin sedikit tadi ya, agak usil, kalem. Tapi kalau waktu SMA, Anda mengatakan sudah berubah, beranjak dengan bertambahnya usia begitu. Tapi masih kalem, gaya penampilan Pak Jokowi, gaya berpakaiannya, masih seperti sekarang tidak? Atau ada perbedaan?
Ya kalau saya yang menilai ataupun yang saya melihat selama ini ya, beliau itu nyaris tidak berubah. Artinya ya karakter Nyaris jiwanya, tidak berubah. ya nyaris ya, aku bilang nyaris tidak berubah. Ya karakternya, cara berpakaiannya dari tahun saya kenal pertama tahun 77 sampai kemarin ketemu habis lebaran itu, pakaian atau bajunya itu pasti baju yang menunjukkan kesejukan. Artinya kesejukan itu apa, cenderung polos, tidak ngejreng warnanya gitu. Celana pun juga sering lebih banyak hitamnya daripada coklatnya. Seperti itu. Jadi karakter diamnya waktu SMP ya memang mungkin sudah beda ya. Tapi kalau soal jujurnya, sederhananya sama orang tua itu ngajeni itu, ngajeni itu apa ya? Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengasihi ya orang-orang kurang beruntung. Artinya dia suka menolong juga. Sejak dulu juga menolong dan apa ya, tidak membeda-bedakan gitu loh. Tidak membedakan. Kalau Ya. waktu SMP sama Pak Bon apa ya? Ya, Pak sama. Bon, itu berbahasa Jawa Kromo. Jadi Jawa Kromo kan ada Inggil, Kromo Kromo Inggil. Inggil misalkan Itu dengan Kromo, Pak Bonnya aja istilah apa ya, sekolah itu ngajeni betul itu. ngajeni sama orang tua. Dan dengan pembantunya gitu. Malah Kalau remaja biasa Pak ya ada nakal-nakalnya sedikit begitu. Nah kalau enggak. Pak Jokowi pernah bolos nggak sih dulu? Pernah satu bangku ya Pak ya temenan waktu saya kelas 1 SMA? kelas 1 itu karena ada rentetannya waktu SMP kemudian satu bangku, jadi lebih banyak apa tahu karakter awal beliau ya. Ya nyaris untuk kita bilang Pak Jokowi jujur ya, jujur untuk anak sekolah berarti satu nggak pernah bolos. Pulang tepat waktu, berangkat juga waktu, nggak pernah dulan. Nah Yang ini ketiga, yang nonton dengerin nih, yang mungkin ketiga, ada pelajar yang nonton. yang ketiga, Kalau nggak bolos rajin mungkin jadi presiden. Yang ketiga dia nggak suka nyontek dengan nggak suka dicontek. Nggak Itu suka ukuran dicontek. jujur ya, ukuran jujur anak sekolah kan seperti itu. Jadi Pak Mahmud misalkan pernah minta contekan nggak dikasih sama Ya Pak nggak bakal Jokowi? dikasih. Cuman kalau misalnya dia nggak bisa, kamu bisa nggak Jok? Nggak bisa, yaudah diam, nanti nggak minta terus aku turunin juga enggak. Jadi bener-bener waktu zaman SMA itu Bener-bener dia sudah, jujurnya itu udah kayak jujur. bener-bener ini. Lurus aja lempeng gitu. Dan sederhananya emang ya itu tadi. Ada ngobrolin mungkin cewek-cewek waktu remaja gitu SMA? Kalau yang ini yang agak sulit ya. Nah, ini agak sulit. Sulitnya apa? Karena Pak Jokowi itu kita tidak bisa menebak. Karena memang dia tidak pernah curhat ke kita. Dia bisa menyimpan rapat rahasia yang dia punya. Juga gitu. Kalau toh nanti suatu ketika saya tahu itu berarti bukan dari Pak Jokowi, tapi dari orang lain. Oke. Seperti itu Pak Jokowi. Baik, Ya sedikit tentang tadi usilnya ya. Walaupun usil tapi dia itu pemberani. Waktu itu masih di Jogja itu ya. Kita kan mau makan di warung makan. Kan kita istilahnya uangnya pas-pasan. Jadi kita berempat tuh regane piro. Dite cukup ra, gue makan cukup ra. Nah, kan semua pada sing takon kue. Artinya apa Pak? Yang tanya harga itu kamu bertiga, tapi yang berani malah Pak Jokowi itu tanya harganya. Oke, baik. Usil tapi berani. Berani. Nah, oke. Sambil nanti kita ingin tahu analisa Mbak Popi, kita lihat dulu pemirsa bagaimana cuplikan dari konferensi pers pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Jokowi di Istana Kepresidenan siang tadi. Baiklah, mungkin hanya sedikit yang ingin saya sampaikan. Setelah dilantik akan segera secepat-cepatnya saya sampaikan mengenai kabinet dan yang mengisi pos-pos kementerian. Secepatnya. Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu. Jangan ada media yang sekali-sekali menulis nama itu dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini menyangkut nama seseorang. Saya perlu sampaikan ini. Ya. Kabarnya yang dapat red notice itu kebanyakan dari partai politik. Nah, bagaimana cara... Siapa yang bilang? Katanya kamu. Kabar beredar di luar seperti Kabarnya apa? siapa? Nah, kalau seandainya yang... Seandainya nggak mau saya seandainya.
kalau orang-orang partai politik banyak yang bermasalah, apakah nanti porsinya akan dikurangi dengan orang-orang profesional? Kalau Kalau gaya Pak Jokowi seperti itu ya, mulai dari di Solo, kemudian jadi Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ke Anda dulu, ada cerita menarik dari masa kecil sosok Presiden kita, tapi kemudian melihat tampilannya saat ini, apakah kemudian menurut Anda apa yang terjadi ketika kecil remaja itu kemudian berkontribusi membentuk karakter Pak Jokowi sekarang? Ya, sebenarnya pasti tentu ya, dari kecil kan seorang anak tumbuh kembang. Dari usia 0 sampai 7 tahun, apa sih yang diinput dari dalam pikirannya? Karena seorang anak pada saat di bawah 7 tahun itu, apapun yang disampaikan oleh lingkungannya masuk tanpa dianalisa. Karena dia langsung masuk menjadi sebuah habit, karakternya dia menjadi keadaannya dia saat ini gitu. Kemudian pada saat dia remaja, dia mendapatkan dari lingkungan role model, siapa yang mengajarkan, informasi apa, sekolah di mana, culture apa, budaya apa, agama apa. Kemudian tambah lagi dengan remaja, teman-teman sekelilingnya seperti apa. Nah, itu menjadikan sebagai sebuah keyakinan, menjadi sebuah mindset atau apapun belief itu sendiri. Nah, keyakinan atau mindset itu menjadi filosofi dalam hidupnya. Nah, prinsip-prinsip tersebut ditahan, dijaga, dilestarikan karena meyakini. Maka pada saat Bapak tadi menyampaikan tidak mau nyontek dalam situasi apapun, itu menjadi sebuah keyakinannya. Orangnya apa adanya, saklek, plek deh, seperti itu keadaannya. Seperti tadi ketika menjawab pertanyaan media. Bahkan tadi ada sempat memindahkan mic sendiri, dan itu hal yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan presiden-presiden sebelumnya yang untuk menggerakkan mic biasanya ada protokoler khusus yang membantu itu. Jadi gambarannya sebenarnya adalah beliau ini pekerja. Dari kenapa bisa tahu beliau adalah pekerja, walaupun saya tidak mengetahui dari masa kecilnya, dari selain dari cerita ya, kelihatan dari tangannya bajunya linting, itu menggambarkan orang yang aduh ribet nih pakai jas nih, buka semuanya deh gitu. Kemudian nggak nunggu-nunggu perlu A perlu B, langsung aja pindahin. Kenapa mesti saya bisa ngerjain sendiri, ngapain butuh bantu orang lain gitu loh. Nah, saat ini semua tipikal itu dilatih dari kecil, bahwa keadaan apapun kamu harus mandiri. Tadi kan disampaikan dari film ya. Baik. Jadi ada inputan dari keluarganya. Kalau dari pengamat perilaku analisanya seperti itu. Tapi kalau dalam politik ini kan semua bisa diset, semua bisa diciptakan by design, atau memang tampilannya seperti itu, seutuhnya seperti itu. Prof, silakan. Saya bilang tadi di awal, itulah keunikan Jokowi ya. Bukan hanya dalam konferensi pers tadi ketika ia mengangkat mic ya. Tapi ketika konferensi pers sebelumnya, ia menata mic-mic yang punya wartawan itu. Memang itu tipikal Jokowi dan menegaskan bahwa dia memang pekerja sederhana, keserentakan, apa adanya. Itu kita terima sebagai nilai dasar yang bagus gitu ya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya, tempat di mana dia melangsungkan konferensi pers itu juga menurut saya baru gitu ya. Baru itu kan di sebuah taman, di Istana Negara, di bawah pohon gitu kan. Ini menurut saya, pertanyaan saya sebenarnya, apakah itu akan menjadi sebuah inovasi baru dalam hal melakukan konferensi pers? Sebab ini penting karena apa? Selama ini Jokowi dikenal dengan komunikasinya yang belusukan, dekat dengan rakyat gitu ya, dan jarang menggunakan konferensi pers yang resmi seperti itu. Kalau di Amerika dikenal Rose Garden Strategy, strategi kebun mawar, di mana presiden-presiden itu selalu melakukan konferensi pers di halaman Gedung Putih di Taman Mawar itu. Apakah Jokowi akan mentradisikan gitu ya konferensi pers yang dilakukan siang tadi, tempatnya tetap sejuk di sana sesuai kata Bapak tadi, pribadinya sejuk, memilih setting ruangan yang sejuk, tidak di ruang, menggunakan mimbar yang kaku tapi ditarik keluar. Apakah itu akan jadi inovasi dia? Tentu kita harus lihat. Apakah itu merupakan sesuatu yang salah karena berbeda dengan tradisi dan kebiasaan ini? Nanti Prof, kita kenapa tidak? Penjelasannya di segmen kita selanjutnya. Kita harus sudah bersama, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan, belum selesai. Mengapa tidak? Silakan Prof. Ya, saya pikir itu bukan hal yang salah ya, apalagi Jokowi kan membawa nilai-nilai inovatif. Buktinya apa? Ketika dia dilantik, istana begitu dekat, terbuka. Jadi terjadilah desakralisasi istana. Meskipun pas Pampres meskipun kebingungan. Pampres bingung dan sampai, tapi
prinsip dia pemimpin harus dekat, harus hadir, tak boleh berjarak, itu praktekan. Dan itulah inovasi, menurut saya inovasi kepemimpinan yang dia bawa. Dan sebuah inovasi itu hanya mungkin dilakukan kalau seseorang itu berani mendobrak apa yang sudah lazim namun sudah dinilai tidak bermanfaat atau tidak cocok dengan prinsip dia gitu. Jadi menurut saya terlepas dari keunikan, terlepas mungkin ya dalam hal mengangkat mic segala macam, sebutlah kontroversi, tapi itulah kekuatan Jokowi yang kita harapkan bisa membangun dan memelihara harapan yang begitu besar menjadi kekuatan kolektif untuk kita bergerak bersama. Harapan saya begitu. Baik, kita melihat Pak Jokowi relatif ketika tampil di publik emosinya sangat terkontrol. Dulu kalau kita membandingkan Jakarta 1 dan 2, Pak Jokowi dan Pak Ahok, yang satu ngegas, yang satu ngerem begitu. Kalau dulu masa mudanya Pak Jokowi ini memang sangat tertutup, pendiam, tidak ingin menampilkan emosi berlebihan kepada teman-teman. Mungkin Pak Edi dulu? Kalau dulu itu jarang marah ya. Saya jarang sekali dia marah. Tapi dia tertutup sekali. Walaupun kita teman dekat. Tapi dia nggak pernah istilah curhat tentang masalah pribadinya, itu dia nggak pernah curhat. Tapi seneng guyonnya dari dulu, Pak. Iya, ya seneng guyon Kalau juga. sebenarnya bukan saya ralat Mas Edi ya, mungkin Mas Edi kenal waktu itu masih SMP ya tinggal. Jadi waktu remaja itu bukannya Pak Jokowi tertutup sekali, tidak. Tapi hal-hal yang tertentu yang dia anggap ini adalah suatu rahasia saya pribadi, biarlah itu saya simpan sendiri. Tapi kalau memang itu tidak menyangkut yang krusial buat dia, ya dia lepas gitu loh. Artinya dia mau share sama teman gitu. Tapi kalau ternyata itu, wah itu menyangkut kepentingan saya misalkan, atau menyangkut keluarga saya, ya saya akan rapat gitu. Nah, tadi nyebut-nyebut keluarga, kita ingin tampilkan dulu bagaimana gambaran ketika Pak Jokowi memperkenalkan keluarganya, istrinya dan ketiga putra-putrinya kepada publik berikut ini. Pada seneng dong lihat kamu. Lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya, hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Ini Kahiyang Ayu umur 22. 23. Terus yang ini Kaisang Pangarep umur 19-20. Sebelahnya ini Iriana. Umur 51 tahun. Kalau itu tahu. Enggak. Itu tadi ketika Pak Jokowi memperkenalkan kepada masyarakat begitu ya, masih di pagi hari di rumah kediaman gubernur. Mbak, komentar dong menganalisanya sosok keluarga Pak Jokowi, orang-orang di lingkungan terdekat. Seperti apa ya? Kalau tadi sempat disampaikan bahwa beliau itu lebih menahan ya perasaan gitu kan tadi ya. Kalau misalnya lebih cenderung tertutup atau introvert gitu untuk menahan perasaannya, walaupun kalau hal yang penting baru disampaikan. Jadi dan juga digambarkan tadi kalau dalam keluarga ini bagaimana berkomunikasinya sama hal dengan terjadi dengan anaknya gitu loh. Jadi anaknya juga cenderung lebih tertutup menahan perasaan gitu kan dibandingkan dia mempublish gitu loh. Nah, pada saat ada kesempatan publish makanya publish seperti tadi gitu. Kemudian juga berbedanya dari seragam yang akan ditampilkan itu juga sebenarnya menggambarkan perbedaan itu nggak masalah di keluarga itu gitu loh. Kemudian juga apa adanya. Oh, ada simbol tersendiri. Iya. Saya kirain karena memang suka aja. Enggak, jadi artinya kalau biasanya kan kalau hal seperti itu pasti seragam dong di mana-mana pasti kan akan seperti itu kan umumnya pada umumnya gitu kan. Tapi kalau ini kita bisa ngelihat kan seperti apa. Kemudian juga pada saat memperkenalkan si A, si B gitu kan, si C, itu kan gerakan tubuhnya juga agak sedikit jauh, agak sedikit dekat. Kemudian juga kalau ini tahu dong. Jadi mungkin dalam hal ini untuk anak yang pertama ini mungkin karena dia lebih banyak di Solo, aktivitasnya juga hampir sama. Jadi si anak pertama ini sepertinya saya melihat karakternya itu persis sama seperti ayahnya dalam hal ini, kerja keras ya gitu. Sehingga dia nggak mempedulikan, nggak mempedulikan lingkungan gitu. Artinya saya kerja, kenapa sih diomongin dan apa adanya
Jadi dalam hal itu pasti perasaan yang udah ditahan sekian lama tuh. Karena sampai dipersepsikan media sosial mengatakan anak haram lah segala Kalau kita macam. membacanya lebih sensitif, apakah betul? Bisa Tergambar seperti itu ya, seperti itu bisa terjadi karena dan juga ada jarak tadi ya, ada jarak walaupun cara Pak Jokowi cukup luar biasa untuk membackup anaknya, maka tepukan terjadi seperti ini. Sentuhan. Ada sentuhan artinya tenang gitu loh. Oh, oke. Gitu. Tapi itu bisa dipahami karena usia tadi kan, Baik. usianya kemudian juga tidak depan membelakang sama. Baik. Tapi ada menarik loh. Tenang. Dua video. Kita harus ke mereka lagi. Tenang, kita masih ada satu segmen lagi untuk berbincang, Bapak-bapak. Tenang, kita nanti akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Geser. Nanti saya mau protes juga. Itu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana ketika Pak Jokowi memperkenalkan keluarga kepada publik. Ada yang ingin ditambahkan, Prof? Ya, tadi dua video tadi itu menarik ya. Selama ini kita mengenal Jokowi banyak humor di depan publik ya, segala guyonan gitu. Tapi ketika tadi konferensi pers dengan wartawan, dia mengejar gitu sampai wartawan tidak bisa ngomong lagi dan dia tidak mau melayani pertanyaan berandai-andai. Itulah yang saya tunggu sebenarnya ya. Saya ingin melihat kapan Jokowi tampil serius, tidak hanya guyon, sebab ada beberapa presiden gitu ya yang kehabisan kata-kata karena terlalu humor, kadang ia susah mengendalikan dan saat tampilnya serius agak susah. Tapi tadi dia sudah munculkan itu sehingga baguslah kombinasinya. Ada saat di mana suasananya harus cair, hangat dan ada saat di mana harus strike. Itu bagus kombinasi seperti itu. Oke, Dan sudah baik. perlihatkan di awal-awal menurut saya bagus. Itu kesan pertama yang bagus. Baik, ada yang ingin ditambahin? Pak Muhammad silakan. Ya, kalau menurut saya memang Pak, yang saya kenal beliau dari, saya lebih intens ketemu beliau itu sebenarnya ketika beliau sudah mulai aktivitas sebagai pengusaha ya. Kebetulan saya juga usaha sendiri, gandruk di situ, gandeng di situ, memang kemudian jadi wali kota dan sebagainya. Memang Pak Jokowi itu gampang sekali bukan ngerjain kan, mempermainkan emosi orang. Jadi tiba-tiba dia berubah itu bisa gitu loh. Jadi apa itu? Memanage. Jadi gini, self-controlnya jadi lebih gini, bagus. pada saat kita berkomunikasi, mainkan emosi orang, sehingga kita bisa masuk dalam frekuensi yang sama, membuat orang apapun yang kita sampaikan akan membuat orang lain mengatakan yes. Tujuan akhirnya itu. Outputnya, karena itu adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi adalah bukan menyatakan perasaan, pikiran, tapi membuat orang yang kita komunikasikan beraction. Itu kayak menggiring perasaan orang untuk nanti pada endingnya itu sesuai yang diharapkan, itu seperti dia, itu outputnya. kayaknya. Benar itu ya. Menarik. Secara psikologi seperti itu benar ya. Nah, itu Lebih ulung ya. iya, jadi artinya itu hampir sama seperti hampir sama seperti Barack Obama presiden. Pada saat ke Indonesia dia mengatakan sate, bakso. Orang-orang Indonesia, wow, padahal hanya sate bakso doang. Tapi kenapa? Itu ada maknanya karena itu memainkan state-nya orang. Kalau dalam psikologi atau neurologi language program itu adalah memainkan state-nya orang. Masuk ke frekuensinya, maka akan kita membuat apapun yang kita sampaikan membuat orang mengatakan yes. Itu harus bisa dikuasai. Jadi ada gitu satu loh. cerita, waktu kita saya dengan Ketua Kospres Pan Surakarta ke rumah dinasnya di Solo, kita ke sana ternyata Pak Jokowi sudah mau keluar naik mobil. Kita di depan itu. Tapi Pak Jokowi terus buka jendela. Dia keluar nemuin kita. Jadi kita wali kota kok seperti itu ya. Jadi dia keluar. Supirnya aja malah kaget dia sewaktu Pak Jokowi keluar nemuin kita. Iya. Very humble, sangat sederhana. Jadi sangat potensial untuk tidak berjarak gitu ya. Oh iya, memang seperti itu. Artinya Pak Jokowi kalau kumpul-kumpul dengan kita waktu masih wali kota di Solo, kita nggak merasa atau kita nggak merasa di bawah alam sadar kita, kita menganggap ini teman, bukan wali kota gitu loh. Nah, tapi cuman kita harus membatasi, jangan sampai nanti suatu kita ketemu ini, lupa ini Sekarang presiden posisinya lah kan sudah orang nomor 1 di Republik ini. Nah, iya, Pak gitu. Mahmud, apa harapan Anda? Apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Anda? Silakan Pak. Kameranya yang mana? Nah, silakan ke kamera. Apa yang ingin disampaikan? Pesan untuk Pak Jokowi. Ya, saya secara pribadi mohon Pak Jokowi tetaplah seperti dulu, karakter awal yaitu jujur, sederhana. Kalau secara saya sebagai rakyat
tolong Indonesia dibikin maju, dibikin yang hebat, bermartabat, tapi jangan lupa mensejahterakan rakyatnya. Oke. Itu aja. Baik, pesan itu menutup kita perbincangan kita juga. Terima kasih Prof. Karim, Pak Edi, Pak Maman, terima kasih Mbak Popi sudah bersama kami. Kita harapkan terbaik untuk bangsa ini dan kedepannya kita juga menunggu bagaimana langkah kerja dari Presiden dan Wakil Presiden kita yang ketujuh, Pak Jokowi dan JK. Sebagai penutup, silahkan teman. Kita jumpa lagi pekan depan pemirsa. Siap. Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan Metallica yang biasa kita nyanyikan. Rock, Blewa, rock, Ngefans dari waktu sekolah sampai sekarang gak berubah. Hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, aku tetap begini. Jabatan tertinggi, tapi ku tetap membumi. Dulu jalan kaki, kini naik Mercy. Susah dan senang, aku selalu happy. Wajah sentimental, tapi hati metal. Meskipun pemalu, makna kena rayu. Terlalu manis untuk dilupakan. Jadi tukang kayu, gak pernah malu. Sekarang RI 1, jadi presiden. Susah-susah gampang, walau banyak uang rakyat tak cinta takkan terjadi. Wajah sentimental, tapi hati metal. Meskipun pemalu, makna kena rayu. Slice up manis dan jangan pesimis, karena pemimpin melayani yang disenangi. Jadi presiden susah-susah gampang, walau banyak uang rakyat tak cinta takkan terjadi. Di negara kita terima gaji. Untuk dilupakan.